Kalau yang berbahasa Arab coba buka di halaman 105 bagian Arkanus Shalah. Rukun-rukun salat. Kemarin ada file yang berbahasa Indonesia, sudah ada di grup kita, Pak. Al-Wajiz yang berbahasa Indonesia di grup Ummahat gitu. Kalau bahasa Indonesia di ini yang ada terjemahannya halaman berapa? 175. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita pada kitab Al-Wajiz. Begitu juga ada tambahan dari Sahih Fikih Sunnah nantinya insyaallah tentang rukun salat, arkanus shalah. Rukun salat ini adalah ucapan dan perbuatan yang tercantum bahagian dari struktur salat. Ya, fa idza takhallaqa wahidun min hadhil arkan lam tatahaqqaq as-shalah wa lam yu'tadda biha syar'an wa la yujizu bisujudis sahwi. Apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi maka tidak diterima salatnya secara syariat dan tidak bisa ditutupi dengan rukun salat dengan sujud sahwi, afwan. Dan rukun ini
orang yang meninggalkan rukun di dalam salat ada dua keadaan. Yang pertama, tarakahu amdan, orang yang meninggalkan rukun salat dengan sengaja. Ya, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, sepakat para ulama menjelaskan bahwa salatnya batal dan salatnya tidak sah. Meninggalkan rukun dengan sengaja, fa salatuhu batilah, salatnya batal. Keadaan yang kedua, tarkuhu sahwan au jahlan, meninggalkannya karena lupa, karena tidak tahu. Nah, fa in amkana tadarukuhu wal itsyanu bihi wajaba bil ittifaq. Kalau dia bisa untuk mengulanginya dan mendapatinya, maka diulangi, itu lebih baik. Ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Fa illam yatamakkan tadarukuhu fasadat salatuhu indal Hanafiyah. Tapi kalau misalnya dia tidak mungkin mendapati gerakan rukun itu, maka salatnya rusak menurut mazhab Hanafi. Ya, misalnya apa? Takbiratul ihram, dia nggak dapati, ya kan? Karena lupa atau karena jahil. Menurut mazhab Hanafi, maka salatnya rusak. Wa indal jumhur tulgha ar-rak'atu allati taraka minha ar-rukna faqat illa an yakuna nasiya takbiratal ihram fa innahu yasta'nafu min jadidin li'annahu lam yadkhul fi sholati aslan. Kalau menurut jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hambali, ya, kalau dia tidak melakukan itu, maka dianggap rakaat itu tidak sah kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia tidak kerjakan, menurut jumhur ulama salatnya tidak sah dan dia belum masuk ke dalam salat. Contoh, dia masbuk nih, dia masuk ke dalam saf, dia tidak takbiratul ihram, langsung sujud. Begitu sampai 2 rakaat, ya kan? Baru dia teringat kalau dia belum takbiratul ihram. Maka menurut jumhur ulama, salatnya harus dia ulangi dari awal. Karena pada hakikatnya dia belum masuk ke dalam salat, belum memulai salat. Kenapa? Karena belum mengawalinya dengan takbiratul ihram. Ya, jadi dia harus ulangi dari awal. Ya, li'annahu lam yadkhul fis salati aslan, karena dia belum masuk ke dalam salat. Baik. Apa rukun-rukun salat itu? Yang pertama takbiratul ihram. Ini kita sudah mafhum lah ya. Dalilnya miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Jadi ini dalilnya, kunci salat itu adalah bersuci. Kemudian yang mengharamkannya adalah takbir. Artinya setelah seorang takbiratul ihram, haram baginya melakukan amalan-amalan di luar rangkaian salat. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya seperti semula, dia boleh makan, minum, boleh berbicara setelah salam, at-taslim. Itu ya. Kemudian yang kedua, di sini jamaah sekalian dikatakan ketika Nabi menasihati orang yang sholatnya buruk. Ada seorang yang ketika dia sholat mau salaman sama Nabi, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulanglah engkau ke sana, kembali kerjakan sholat karena engkau belum sholat, kata Nabi. Sampai 3 kali demikian. Lalu kata Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu sudah berdiri untuk mengerjakan salat, maka langsunglah bertakbir. Berdiri, setelah berdiri apa yang kita kerjakan? Fakabbir, bertakbirlah. Jelas di sini jamaah sekalian, ketika berdiri tidak ada bacaan apa-apa.
Walaupun baik Ustaz, iya, tapi dia bukan bagian dari sholat. Kita dapati sebagian orang ketika dia berdiri mau sholat, dia baca Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Dan jelas di situ pakai fa, menandakan ini berurutan langsung. Idza qumta ila sholati fakabbir. Begitu kamu berdiri untuk mengerjakan salat, bertakbirlah. Jadi yang ada apa? Takbir. Langsung Allahu Akbar. Tidak perlu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Al-qiyam, berdiri untuk dalam mengerjakan salat wajib bagi yang mampu. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 238. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Juga Nabi katakan, coba ditertibkan ya yang anak-anak. Nabi SAW sebutkan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup faqa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tidak sanggup duduk, maka berbaring. Ya. Dan ini merupakan ijma' para ulama bahwa salat dalam keadaan berdiri itu merupakan rukun salat bagi orang-orang yang memang sanggup. Wa ajma'u ala anna al-marid yasqutu anhu al-qiyam idza lam yastati'hu. Dan para ulama juga sepakat kalau seorang yang sakit tidak sanggup berdiri, boleh dia salat dalam keadaan duduk. Atau orang yang memang tidak sanggup baginya berdiri karena keadaan. Ada satu keadaan masyaqqah, kesulitan, ya, dia tidak sanggup berdiri, maka tidak apa-apa dia salat dalam keadaan duduk, ya. Ini sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah. Wazahir, kata beliau, dan yang nampak jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak sanggup berdiri mengerjakan salat karena ada kesulitan baginya, karena ada uzur, ya, maka boleh dia salat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jamaah sekalian, boleh salat sunnah di atas kendaraan ketika dia dalam keadaan safar. Baik safarnya itu panjang ataupun safarnya pendek. Ya, boleh seorang salat di atas kendaraannya. Dan boleh seseorang salat sunnah dalam keadaan duduk. Walau min ghairi udhrin, walaupun tidak ada uzur. Sesekali antum salat qiyamul lail, tahajud atau witir dalam keadaan duduk, itu boleh. Walau min ghairi udhrin, walaupun tanpa ada udzur sama sekali. Lakin thawabul qa'im akbar. Ya, tetapi pahala salat orang yang berdiri lebih besar. Fa salatul qa'idi ajruha 'ala nisfi min salatil qa'im. Karena orang yang salatnya duduk, pahalanya itu setengah dari pahala orang yang salatnya berdiri, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Ya, Nabi katakan, "Idza in shalla qa'iman fa huwa afdal." Kalau dia salat dalam keadaan berdiri, maka ini yang lebih afdal. Kalau dia salat dalam keadaan duduk, maka pahalanya adalah setengah dari pahala orang yang berdiri. Dan orang yang salat dalam keadaan berbaring, itu salatnya pahalanya setengah dari pahala salat orang yang duduk. Nah, jadi itu yang perlu untuk kita fahami juga. Kemudian
Disebutkan juga sholatul jalisi bi'udhrin la yanqusu thawabuha. Orang yang sholat duduk karena ada uzur, ini, maka tidak dikurangi pahalanya kata para ulama. Ya. Li'annahu kana min 'adatihi an yusalliya qa'iman wa qad mana'ahu al-marad, ya, wa nahwuhu fayakunu lahul ajru kamilan. Karena biasanya dia sholat berdiri, tapi qadarullah pada saat ini karena ada uzur, karena dia sakit, dia sholat duduk, maka tetap pahalanya seperti pahala orang yang sholat berdiri. Baik, karena Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman atau muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, maka dituliskan baginya amalan-amalan yang biasa dia kerjakan dalam keadaan dia muqim dan sehat. Misalnya nih, Bapak safar. Karena safar tersebut tidak sempat mengerjakan duha, tidak sempat mengerjakan qabliyah, ba'diyah, zuhur. Padahal ketika dia mukim dan sehat, itu biasa amalan sehari-hari yang dia kerjakan. Nah, ketika seorang safar, dia nggak sempat mengerjakan itu, maka tetap dituliskan baginya amalan-amalan kebiasaan hariannya tersebut. Begitu juga ketika dia sakit. Ketika sakit, dirawat di rumah sakit, tentu sulit bagi dia malamnya untuk qiyamul lail, tahajud dan witir. Biasanya dia ngaji 5 halaman, 5 lembar. Ini terhalang. Sakit dia 1 hari, 2 hari, maka tetap dituliskan baginya amal kebiasaannya tersebut. Alangkah ya luasnya rahmat kasih sayang Allah, dan alangkah luasnya rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tayyib. Min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yanquthu thawabuhu in shalla an-nafila min ghairi udhrin qa'idan. Dan merupakan kekhususan Nabi, sekalipun beliau salat duduk di salat-salat sunnahnya, pahalanya tidak dikurangi. Masya Allah, jazakallah. Syukran ya. Baik. Jadi itu, kalau Nabi salatnya duduk tidak dikurangi pahalanya. Tajuju salatul muttaji' li'udhrin. Boleh salat dalam keadaan berbaring bagi orang yang memiliki uzur. Ada misalnya saudara kita sedang dirawat di rumah sakit, dia nggak bisa lagi duduk. Ingatkan waktu-waktu salat kepadanya, Pak. Ingatkan dia untuk bersuci. Nggak bisa kita tayamumkan atau kita wudukan. Ingatkan dia salat walaupun dalam keadaan berbaring. Ya, kemudian ini sholat wajib ya. Boleh dia sholat walaupun dia berbaring. Dalam keadaan misalnya, dalam keadaan misalnya dia sedang sakit. Adapun sholat sunnah, orang yang dalam keadaan berbaring, ini tidak ada disyariatkan baginya mengerjakan sholat sunnah. Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintahnya. Tidak ada pengamalannya, sunnah fi'liyahnya, perbuatannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini agak panjang, kita bahas sedikit lagi dari Sahih Fikih Sunnah. Bagaimana kalau orang yang berada di pesawat terbang atau di kapal laut, ketika dia di udara atau di lautan, bagaimana? Man kana fi ta'iratin aw safinatin fayajibu alaihi al-qiyam fi salatil fariḍah in istata'a. Adapun orang yang di pesawat atau di kapal, maka wajib baginya berdiri kalau memang mampu. Fa in khafa as-suqut awil gharik
wa nahwa dzalika fahuwa ghairu mustati' lil qiyam. Falahu an yusalliya jalisan ima'an bi ruku'in wa sujud. Kalau misalnya dia takut terjatuh atau takut tenggelam, maka dia kategori orang yang tidak mampu berdiri. Contoh nih Pak, memang rata-rata pesawat itu kan tidak ada musolanya begitu ya. Kita sholat di kursinya. Bisa nggak kita berdiri? Hah? Untuk waktu takbiratul ihram saja? Bisa? Tinggi tak? Berdiri bisa ya? Nah, jadi usahakan minimal ketika awal takbiratul ihram saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa, dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Ima'an, kata para ulama, ima'an biruku'in wa sujud, dengan berisyarat ketika ruku' dan sujud. Katakanlah begitu. Allahu Akbar. Dia duduk. Baru baca iftitah, baca Fatihah, baca apa baru? Allahu Akbar. Ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya harus lebih dalam dari ruku'nya. Allahu Akbar. Baca yang sempurna. Tapi kalau Saudi Airlines ada ya musallanya ya Pak. Tapi kan nggak semua kita naik Saudi Airlines ya kan. Kita beda-beda mazhab juga kan. Itu yang Saudi Airlines mazhabnya udah tinggi tuh. Nah, baik. Jadi itu. Waqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah. Nabi pernah ditanya ketika bagaimana salat di kapal laut. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Pernah ditanyakan, lalu apa kata Nabi? Shalli fiha qa'iman illa an takhafal gharik. Ya. Salatlah engkau di sana dalam keadaan berdiri. Siapa nih yang sering di kapal laut? Ada, kalau di kapal laut biasanya ada ya Pak? Ada nggak Pak musallanya? Hah? Ada ya. Nah, kapal feri lagi biasanya ada itu. Ada musalla kecil. Boleh salat kita dalam keadaan berdiri. Ya. Hukum asalnya itu adalah suci tempatnya. Ya, salat dalam keadaan berdiri. Illa an takhafal gharik, kecuali engkau takut tenggelam. Mungkin kita kalau yang pernah naik sampan kecil ya. Apa? Kan ada juga nelayan yang pakai sampan kecil kanan kiri cuma muat badannya doang gitu kan. Kalau dia sanggup berdiri sholat silahkan. Tetap dia harus jaga sholatnya. Nah. Kemudian jamaah sekalian, idza shalla khalfa imamin jalisin li'udhrin fa yusalli jalisan 'alal asah ya 'alal asahi kama sayati tahriruhu fi salatil jamaah. Apabila imamnya sholat duduk karena ada uzur, yang jadi imam sholatnya duduk, maka kita sebagai makmum juga posisinya duduk. Ini pernah kejadian, kita alami juga waktu itu. Namanya kita di asrama kan ada giliran, jadi imam, jadi penceramah. Kebetulan ada teman kita, rahimahullah, beliau sudah meninggal Pak ya, Masya Allah. Namanya Ustadz Khairul Insan. Nggak bisa jalan beliau, tapi Masya Allah di angkatannya selalu juara, selalu 5 besar. Sampai di Libya pun masuk Libya selalu 5 besar. Nah, beliau dari Siantar Masya Allah. Tapi qadarullah meninggal ketika Covid kemarin. Nggak bisa jalan, tapi kecerdasannya luar biasa. Sampai ada syekh di Libya itu yang mengumrohkan beliau Pak. Luar biasa. Jadi waktu itu beliau jadi imam. Nggak bisa berdiri kan, duduk. Maka kita sebagai makmum sholatnya duduk karena ada uzur. Ya, jadi mana tahu kita mendapati kondisi yang seperti ini, maka kita mengikuti imam. Karena kan ada hadis, innama
ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Baik. Berikutnya qiraatul Fatihah fi kulli rakaah. Membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat ini bagian dari rukun salat. Sebagaimana hadis yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dan ini sudah kita sebutkan bagaimana khilafiyah di kalangan para ulama di dalam membaca Al-Fatihah ini. Kita ulangi kembali mengenai bacaan surah Al-Fatihah. Sepakat para ulama ini bagian dari rukun solat. Apakah itu solat wajib ataupun solat sunnah? Jahriyatan kanat au sirriyah. Apakah itu solat jahriyah ataupun sirriyah? Dan ini merupakan pendapat Imam Ats-Tsauri dalam mazhab beliau, Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat yang masyhur dari kalangan Imam Ahmad. Jadi dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali berpendapat membaca Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Jahriyatan kanat au sirriyah. Apakah itu salat jahriyah maupun sirriyah, imam maupun makmum. Ini pendapat pertama. Mazhab Ats-Tsauri, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang paling masyhur. Cuman kan Pak, yang terkenal cuma 4 mazhab. Sebenarnya banyak lagi yang lain, cuma tidak sepopuler yang 4 mazhab ini. Imam yang 4 mazhab ini, murid-murid beliau membukukan karya-karya gurunya. Ya, sementara murid-murid Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak terlalu banyak. Daud Az-Zahiri gitu ya. Intinya mereka berpendapat demikian. Dan ini juga merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Abil As, ya. Dalil mereka itu tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini nafyus sihhah. Ai la tasihhus shalah, tidak sah salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ini kuat dalilnya. Begitu kan? Kemudian mazhab yang kedua itu mazhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan ila annal Fatihata la yuta'ayyanu qira'atuha wa annahu tujzi'u qira'ah ayatan minal Qur'an. Naam. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa dalam mazhab Hanafi dan Hambali, salah satu riwayat beliau tidak mesti membaca Al-Fatihah, begitu. Tapi cukup membaca ayat-ayat dari Al-Quran itu sudah sah. Sebagaimana dalam surah Al-Muzammil ayat 2, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat 20, Al-Muzammil ayat 20, ayat terakhir. Bacalah olehmu apa-apa yang dimudahkan bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran. Naam. Cuman Syekh Abu Malik di sini lebih menguatkan pendapat jumhur, mayoritas ulama. Pendapat yang pertama yang dikatakan bahwa membaca Fatihah itu wajib. Cuman pendapat yang pertama ini ada khilafnya lagi. Sebagaimana yang dijelaskan sama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga, beliau katakan ada perinciannya lagi. Walaupun sudah sepakat Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat, ada perinciannya. Kalau kita berjamaah, yang wajib
fardu ain adalah rakaat-rakaat yang sirriyah saja. Kalau yang jahriyah, maka bacaan imam sudah mewakili. Bisa dipahami ya Pak? Nah, adapun pendapat mazhab Hanafi tadi yang mengatakan baca apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran, ini bisa diterapkan, kata para ulama, bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia ikut bermakmum sholat, apa yang bisa dia baca dalam sholat. Walaupun bisa dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau ayat apa dari Al-Quran. Karena kan tentunya dia belum, tidak semua orang yang baru masuk Islam langsung otomatis hafal Al-Fatihah kan. Ya, untuk mengucap syahadat aja dia masih belepotan mungkin begitu. Jadi baca apa yang mudah baginya. Tapi orang yang sudah mengerti Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah. Namun ada lagi ketentuan. Ada yang membedakan, yang wajib itu hanya sirriyah saja. Kalau zuhur asar, itu berarti kita sebagai makmum baca Al-Fatihah semuanya, karena itu sirriyah semuanya. Kalau isya, rakaat 1 dan 2 itu kan jahriyah, maka sebagian berpendapat kita cukup mendengarkan bacaan imam saja. 3 dan 4 itu sirriyah, maka kita baca Fatihah. Ya, karena ada hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Jelas ya sampai di situ. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi. Ruku' dan tuma'ninah. Ya, tenang dalam ruku'. Allahu akbar, tenang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, jadi sampai benar-benar dia itu tenang dalam gerakannya itu, tumakninah. Ada lagi yang berpendapat gerakan tumakninah itu durasinya ketika seorang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira berapa detik? Segitulah durasinya. Ada yang ini hanya, ini bukan dalil ya, ini hanya ijtihad sebagian ulama. Intinya jangan terlalu terburu-buru. Karena orang yang rusak sholatnya tadi, yang disuruh Nabi mengulangi 3 kali, gara-gara dia tidak tumakninah. Ya, jadi tumakninah itu wajib menurut mayoritas pendapat mazhab ulama, ijma', ya. Jadi kalau antum imamnya di masjid yang biasa kita sholat tidak tumakninah, cari aja masjid lain, jangan sholat di situ. Ya. Karena mayoritas ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Kadang-kadang Pak, yang lebih parah, seminimal-minimalnya ketika kita ruku, sempatlah kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sekali. Kalau orang Sumatera bilangnya pinomat sekali. Minimal ketika ruku. Allahu akbar kata imamnya, kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sekali, itu sudah dapat wajibnya saja udah. Tapi kalau yang sekali itu saja enggak dapat, ganti imam. Cari masjid lain. Atau suruh, atau nasihati imamnya. Cuma ada muskilah baru lagi nanti kalau kita nasihati imamnya kan. Pak, begini-begini Pak. Ya dia bilang, kamu belum lahir aja, udah begini di kampung kita ini katanya. Nah, iya, gimana katanya kan? Anak baru kemarin sore sok-sok tahu katanya kan. Itu nanti bisa, kadang begitu. Karena kriteria yang jadi imam kalau di kampung kita bukan aqra'ukum li kitabillah, bukan yang paling paham kitabullah, yang paling paham hadis-hadis Rasulullah, yang paling senior, yang paling tua. Nah, itu kadang begitu ya. Waliyadzubillah. Karena tumakninah ini wajib Pak. Yang sering kan kita kenanya waktu sholat tarawih. Nah, sering dikena. Imamnya terlalu terburu-buru. Kadang Fatihahnya 1 napas.
Gimana itu Al-Fatihah satu nafas? Ya. Tarawih 23 rakaat selesai 7 menit. Dan banyak peminatnya. Nah, kan kalau yang aneh-aneh gitu banyak orang yang tertarik gitu ya. Waliyadzubillah. Kemudian apa lagi? Al-i'tidalu ba'da ar-ruku'i wat tuma'ninatu fihi. I'tidal setelah ruku' dan tuma'ninah. Ya. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 sujud dan tuma'ninah. Ini sudah kita bahas lah kemarin. Ada dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. A'dha'us sujud, anggota sujud itu ada sab'ah. Ada 4 anggota tubuh. Yang pertama kening, jabhah, sampai hidung. Ada yang berpendapat sampai hidung, walaupun ini khilaf, wajibkah, rukunkah atau sunnah saja. Tapi yang lebih aman sujud kita, hidung kita terkena tempat sujud. Kemudian 2 tangan, kemudian lutut keduanya dan kaki, ujung kaki. Ya, itu anggota sujud yang 7. Ada juga hadis yang mengatakan la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu jabinuhu. Tidak sempurna salat orang yang hidungnya tidak kena ke ke bumi, ke tempat sujud sebagaimana keningnya juga. Maka yang lebih aman kita juga demikian salatnya. Al-julusu bainas sajdataini wat tuma'ninatu fihi, duduk di antara 2 sujud dan tuma'ninah. Nah. Kemudian tasyahud al-akhir. Ya, tasyahud akhir ini nomor 12, rukun-rukun salat. Nah. Kemudian kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud assalamu 'ala Allahi assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Faqala Rasulullah la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dari Ibnu Mas'ud. Ada yang dari Ibnu Umar, versi Ibnu Umar yang biasa kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillahi, gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian mengenai salawat, assalamu alaihi, ucapan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Imam Al-Hafiz menyebutkan dalam Fathul Bari. Ya. Ringkasnya jamaah sekalian, ada yang berpendapat semasa hidup Nabi kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada lagi yang berpendapat kalau Nabi sudah wafat maka bacaannya assalamu alayka assalamu alan nabiyyu atau assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, tapi wallahu alam ini khilaf yang sebenarnya pun mana yang dibaca sebenarnya diperbolehkan. Walaupun tentunya masing-masing mazhab, masing-masing pendapat menguatkan pendapatnya. Nah, di sini dijelaskan Sighah tasyahud itu, tasyahud al-awwal itu cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam As-Sawri, Al-Imam Ahmad dan jumhur ahlul ilmi. Ya. Ada lagi yang berpendapat sampai salam. Nah, ini dia penjelasan tentang assalamu alayka ayyuhan nabi sama assalamu alan nabi, gitu ya.
Syekh Al-Albani mengatakan wala budda an yakuna dzalika bitauqif minhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyiduhu anna Aisyah kadzalika kanat tu'allimuhum at-tasyahhud fis shalah. Jadi ketika Nabi masih hidup, para sahabat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena masih hadir beliau, masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, falamma mata qalu assalamu alan nabi. Ya, maka mereka pun mengganti tasyahudnya dengan ucapan assalamu alan nabi. Namun kembali kepada itu tadi perkara yang khilafiyah. Nah, kalau antum mau mengamalkan assalamu alan nabi, maka itu lebih afdal, ya. Dan yang berikutnya jamaah sekalian, as-salatu ala nabi ba'da tasyahhudil akhir. Itu salawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Itu ya. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lupakan fil alaminanya ya. Ya, dari kecil itu diajari ya. Jadi penambahan lafaz fil alamina itu riwayatnya dhaif, lemah. Jadi langsung aja innaka Hamidum Majid. Baik, yang berikutnya at-taslim atau salam. Ya, salam ini kata para ulama yang wajib itu adalah yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Yang keduanya itu sunnah, assalamualaikum warahmatullah. Maka kadang-kadang imam itu yang keduanya disirkan sama dia, dipelankan bacaannya, salamnya, gitu ya. Nah, kemudian ikhwatiddin azani Allahu ayyakum, ada satu keadaan yang disebutkan oleh para ulama, apabila seseorang ragu dalam jumlah rakaatnya ketika mau salam, maka anggaplah itu sebagai bilangan rakaat yang paling kecil. Antum ragu, ini udah sholat isya misalnya kan, ini takbir, ini rakaat ketiga atau keempat ya? Mana yang kita ambil? Yang tiga, ya, yang tiga. Walaupun pada akhirnya sebenarnya itu udah 5 rakaat, tinggal antum sujud sahwi aja. Misalnya sholat sendiri, ya, gimana di sini misalnya kan? Ana sudah tahiyat akhir, rakaat isya, kan? Ini mau salam nih, tapi saya ragu 3 atau 4 tadi ya. Nah, berdiri aja. Allahu Akbar. Taib, sampai rangkaiannya selesai, di tahiyat akhirnya setelah innaka Hamidum Majid, udah baca doa Allahumma inni a'udzubika, selesai sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? 2 kali. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Sujud lagi sekali lagi. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar, tidak ada baca apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita berjamaah nih, ana tadi rakaat keempat, ana ragu, maka begini misalnya kan, mau duduk dia ragu gini, tapi di akhirnya seperti ini dia. Rupanya ini masih rakaat ketiga contoh, tapi ana udah posisi seperti ini. Apa kata makmum? Subhanallah, ini naik. Walaupun sebentar, ini harus sujud sahwi juga. Maka nanti di tahiyat akhir, misalnya udah lupa kita sujud sahwinya lupa,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi ragu kan? Diingatkan sama jamaah, maka sujud sahwinya selesai salam. Langsung posisi seperti ini. Atau misalnya subuh, posisi seperti ini. Sujud. Jamaah, makmum juga ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Ini kalau kasusnya sujud sahwinya lupa. Ingatnya kapan? Ketika selesai salam. Gitu ya. Nah di sini hal tujzi'u taslimah wahidah am taslimatani? Apakah sah kalau salamnya cuma satu atau harus dua salam? Pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan jumhur ulama ya, yang rukun itu adalah salam pertama saja. Yang kedua adalah sunnah. Ini jumhur ulama. Berarti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan yang lainnya. Nah, ya. Yang menyelisihinya adalah Al-Imam Ahmad. Beliau katakan wajib dua salam. Ini dalam mazhab Hambali, tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat jumhur yang mengatakan yang wajib itu, yang rukun itu adalah salam pertama saja. Karena mereka melihat sifat bagaimana bentuk sholatnya Nabi, dan juga Nabi katakan wa tahliluha at-taslim, salam. Secara umum disebutkan seperti itu. Nah, bagaimana ucapannya? Pertama boleh assalamualaikum, atau yang paling afdal assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana penambahan ziyadah wa barakatuh? Ada sebagian kita dengar orang seperti itu. Kata Syekh Abu Malik, falam tarid marfu'ah bi isnadin muhtamal illa min tariqi Musa ibn Qais an Salamah bin Kuhail an Alqamah an Wa'il bin Hajar. Ya. Ad-Daruqutni menyebutkan dalam sebuah riwayat. Dan para ulama mengatakan bahwa riwayat ini tidak benar. Ya, jadi cuma satu ada riwayat yang mengatakan tambahan wa barakatuhu, tetapi riwayatnya dhaif. Tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling afdal, jumhur ahlul ilmi berpendapat cukup assalamualaikum warahmatullah tanpa ada tambahan wa barakatuhu, karena riwayatnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian arkanus shalah, wajibatus shalah, wajib salat. Ya. Jam berapa Pak? Bentar lagi ya. Hah? 7 menit lagi. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Iya, fadhil Pak. Mengenai sholat yang di pesawat tadi, Pak. Iya. Kasusnya seperti ini. Misalnya sholat pesawat itu masuk mendaratnya itu sekitar pukul 7 misalnya. Sementara subuhnya itu ini contohnya ke Indonesia kan. Subuhnya itu kan sekitar pukul 5 itu sudah masuk daerah Aceh gitu Ustaz. Iya. Nah, sementara tadi kan ada pendapat mengatakan sholat di pesawat itu berdiri Ustaz. Sementara kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan boleh duduk. Nah, yang lebih utama karena dalam kondisi safar ini apakah dapat rukhsah untuk mengakhirkan sholatnya waktu dia mendarat dengan konsekuensi lebih telat daripada tidak tepat waktu sholat subuhnya, atau tetap sholat subuh sesuai waktunya namun dengan kondisi duduk Ustaz. Jadi mana yang lebih utama? Ketika sampai jam berapa kira-kira? Jam 7 Ustaz. Jadi jam 7 udah lewat sholat kan? Waktu. Lewat 2 jam. Afdalnya adalah dia sholat di awal waktu. Walaupun dalam keadaan ya sesuai dengan
keadaan darurat seperti itulah. Dia berdiri mungkin ketika takbiratul ihram saja, setelah itu salatnya duduk, ya. Itu lebih hati-hati daripada harus mengakhirkan salat. Ya. Mengakhirkan salat sampai berakhir waktunya. Jadi lebih baik dia salat di awal waktu. Sebagaimana ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, jadi tetap sholat di pesawat walaupun dia dalam keadaan duduk, sebagian ulama membolehkannya. Ya. Dari awal sampai akhir dia duduk, sebagian ulama mazhab tadi membolehkan, tapi yang lebih hati-hati minimal di takbiratul ihramnya dia berdiri. Nah, apa Ustaz ingin bertanya, hukum mengucapkan amin dalam sholat. Ya, apakah harus dijaharkan ketika sedang dalam posisi sebagai imam atau makmum? Ini ada klasifikasi hukumnya nanti kita akan bahas insyaallah secara ringkas. Ya, pendapat jumhur ulama amin itu dijaharkan, baik imam maupun makmum. Cuman ada pendapat misalnya dari pengikut mazhab Maliki dan yang sebagian kecil berpendapat kalau makmum dan imam, ya, imam membacanya sir, begitu juga makmum. Kalau antum sholat di Turki, kan, imam aminnya itu pelan semua. Imamnya baca sir gitu ya. Makmumnya nggak ada yang baca amin kuat, pelan. Nah, jadi sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Nanti pada waktunya kita akan bahas. Tapi jumhur ulama berpendapat sebagai makmum, sebagai imam kita menjaharkan ucapan amin. Ya, minimal terdengar oleh telinga kita, laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau perempuan jamaahnya sama perempuan maka aminnya sir. Ya, tapi tentu ada khilaf di sana. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti ba'dal asar kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.